Kamera roll action. Oh, hai, halo. Saya Ricci Petroza. Kali ini kita di Tektokan didampingi oleh Bapak Ervan dan Ibu Wulan dari Joling Group dan Bapak Ervan dari BPJS. Kita akan bahas tentang ada produk baru nih, makin gampang bisa punya rumah melalui JMO dan bagaimana nanti prosesnya dan seperti apa penjelasannya. Kita nanti langsung tanya-tanya ke Pak Ervan dari Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan ya Pak ya. Silakan Bapak Ervan memperkenalkan diri dulu sebelum ke Ibu Wulan. Teman-teman Joliners, saya Ervan Kurniawan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan. Hadir hari ini bersama Bu Wulan dan Pak Ricci, juga senang sekali bisa hadir ke Jonlin, satu tempat yang luar biasa bagi saya Pak Ricci, ya, karena sini pemandangannya luar biasa dan juga bisa ketemu sahabat saya Bu Wulan, ya, diskusi tentang manfaatan BPJS Ketenagakerjaan. Tadi Pak Ricci sempat singgung masalah ada program baru ya Pak Ricci ya. Sebenarnya program yang mau kita sampaikan hari ini kepada sahabat Jonliners itu adalah hak daripada karyawan sendiri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu manfaat layanan tambahan. Jadi bukan program baru di luar program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada, jaminan kehilangan kerja, kematian, hari tua dan pensiun, terus ada juga kehilangan pekerjaan. Ini adalah manfaat layanan tambahan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya. Nah, tadi juga sekarang kan eranya anak-anak muda itu kurang perhatian ya Pak Ricci ya, dengan hari tuanya seperti apa, terus apakah punya rumah apa enggak gitu ya. Padahal pelayanan itu sudah ada juga. Iya, sekarang kita BPJS Ketenagakerjaan sebagai apa yang ditugaskan oleh negara memastikan kesejahteraan pekerja, itu kita sudah memberikan kemanfaatan. Dan didampingi sekarang ada Bu Wulan. Iya, Bu Bu adalah Wulan. Vice President HR Joling Group ya Bu ya. Mungkin pertama kita perlu tahu juga tentang JMO. JMO itu bagaimana sih Pak gitu? Ya, JMO ini aplikasi yang kita bangun. Ya, sekarang kan sudah era digital untuk memberikan kemudahan layanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. JMO sendiri singkatan dari Jam Sostek Mobile, yang memang sekarang kan sudah eranya digital, jadi memang pelayanan itu kita harapkan ke depan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di tangan peserta. Karena melalui gadget mereka bisa mendownload ya, Jam Sostek Mobile. Di situ banyak fitur yang memang sudah kita kembangkan untuk kemudahan peserta mendapatkan pelayanan. Contohnya apa? Ya sekarang itu klaim BPJS Ketenagakerjaan ini sudah bisa dilakukan melalui aplikasi ini gitu. Jadi kalau bagi tenaga kerja yang memang saldo jaminan hari tuanya ya Pak Ricci ya di bawah 15 juta, sekarang itu sudah bisa melalui klaim melalui handphone. Oh gitu. Jadi nggak perlu ke kantor, nggak perlu ke BPJS Ketenagakerjaan, cukup melalui tangannya sendiri. Melalui aplikasi si JMO ini JMO ya. itu. Jadi bisa langsung bertransaksi di situ, melakukan input data, terus nanti diverifikasi secara sistem, dan secara langsung juga begitu di-approval oleh JMO-nya, itu sudah langsung mendapatkan jaminan hari tuanya. Nah, berarti kalau misalnya di atas 15 juta saat ini memang harus ke kantor. Nah, ini yang salah satu kemanfaatan di aplikasi ini. Yang kedua juga tadi dengan kaitan dengan tema kita hari ini, manfaat layanan tambahan, peserta juga bisa mengajukan melalui aplikasi ini. Jadi tadi kan harapannya bagaimana pekerja itu punya rumah di hari tuanya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memberikan kemanfaatan ini, pengajuan kredit KPR kepemilikan rumah itu bisa diajukan melalui JMO. Karena kepemilikan rumah ya, Bu Wulan ya, ada juga renovasi. Renovasi juga ada Pak ya? Kalau KPR itu kepemilikan rumah atau kepemilikan apartemen itu nominalnya sampai dengan 500 juta Pak. Ya, terus kemudian ada yang namanya uang muka perumahan. Bantuan uang muka perumahan itu sebesar 150 juta. Terus kemudian kalau renovasi itu sampai maksimal 200 juta. Jadi sangat membantu yang namanya teman-teman peserta untuk memiliki rumah. Artinya sangat sayang sekali kalau teman-teman peserta itu tidak mendownload aplikasinya ya? Iya, aplikasi ini paling enggak kan mereka juga bisa tahu dapat layanan. Ada informasi apa yang terbaru. Karena kan pemerintah lagi menggulirkan lagi nih, Pak Ricci. Saya singgung sedikit yang tentang info yang terbaru. Pemerintah bulan Juni-Juli ini akan memberikan yang namanya bantuan subsidi upah kepada para pekerja ya. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah di tahun 2025 ini. Nah, itu juga bisa mendapatkan informasi di situ, mengecek langsung misalnya.
Nah, makanya kita mendorong agar seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini karyawan John Lynn, itu harus segera melakukan download JMO. Karena sekali lagi, di situ juga ada kartu digitalnya. Jadi nggak perlu kartu itu ditenteng-tenteng, ditaruhin dompet gitu kan. Nah, sekarang bisa nanti pada saat mereka klaim, kartunya sudah ada di situ. Mereka juga bisa tahu klinik pelayanan kecelakaan kerjanya ada di mana gitu ya. Terus juga berapa sih saldo JHT mereka saat ini. Terus nanti kalau misalnya sudah purna, mau klaim juga bisa melalui aplikasi ini. Langsung di situ semua. Semuanya ada di situ. One stop service berarti di situ ya Pak? Iya, kita harapkan ke depan itu kalau misalnya utilisasinya cukup baik, tentu angka ini akan kita naikkan Bu Wulan. Jadi misalnya sekarang dulu itu masih 10 juta. Baru sebulan kemarin kita up lagi menjadi angka di 15 juta limitasinya. Jadi saldo JHT yang di bawah 15 juta itu bisa melalui aplikasi JMO. Langsung dieksekusi di situ ya? Langsung dieksekusi di tangan sendiri gitu. Wah, sayang banget nih kalau misalnya ada pesertanya yang nggak punya JMO ya. Iya, minimal kan membantu kerjaan bulan. Iya, ini menarik nih. Sebelum masuk kita ke MLT nanti Pak, kira-kira bagaimana pendapat Wulan sebagai VP HR John Lynn Group mengenai JMO dan pelayanan-pelayanan yang ada di Jam Sostek ini? Oke, terima kasih Pak Riji, Pak Ervan, terima kasih. Sebuah kebanggaan ya Pak Ervan ini memang betul kepala kanwil yang sering berkunjung nih, terutama ke John Lynn Group gitu ya. Kita sudah melakukan beberapa kolaborasi gitu ya Pak, termasuk juga bagaimana mensosialisasikan ke karyawan. Mungkin sebagai bentuk kepedulian dari BPJS Tenaga bekerja sama juga pastinya kami dari Departemen HRD. Untuk JMO sendiri juga kemarin sangat terbantu Pak oleh rekan-rekan yang dari kantor cabang Batu Licin itu juga turut mensosialisasikan Pak. Jadi JMO yang awalnya karyawan John Lynn itu baru 60% kita cek gitu. Alhamdulillah kemarin dibuka counter gitu ya, di counter dadakan di John Lynn Office Building kita. Dan selama kurang lebih 1 minggu kemarin, alhamdulillah sudah naik ke 80 sekian persen. Artinya kebermanfaatan itu kan semua kita sudah pakai handphone, smartphone gitu ya. Sangat sayang sekali, jadi sangat mengapresiasi Pak Riji. Wah, ini memang kolaborasinya antara BPJS Ketenagakerjaan dengan John Lynn Group sebenarnya sudah terjalin dengan baik banget ya, secara sosialisasinya juga ya, sampai di 80%. Sekarang kita masuk ke MLT-nya sendiri Pak. Ini kan menarik nih, mungkin beberapa dari teman-teman dan John Lynners juga belum tahu tuh, apa sih sebenarnya MLT itu gitu? Ya, MLT itu tadi yang saya singgung di awal, kepemilikan rumah ya. Terus juga ada beberapa program itu kepemilikan rumah atau apartemen, KPR, KPA-nya 500 juta dengan masa angsuran itu 30 tahun Pak Riki. Terus juga ada yang namanya renovasi. Renovasi itu sampai 200 juta. Ya, itu juga diberikan dengan masa angsuran itu 10 tahun. Terus kemudian ada yang namanya uang muka. Jadi kan pekerja itu terkendala dengan uang muka ya. Nah, mereka juga bisa mengajukan langsung. Jadi KPR-nya plus uang mukanya. Kita dengan kerjasama perbankan itu akan mendapatkan maksimum itu 650 juta. Jadi uang mukanya sendiri 150 juta, rumahnya 500 juta. Dan rumahnya boleh di mana saja. Jadi misalnya Pak Riji domisilinya di Riau, di Pekanbaru. Pak Riji pengen punya nih rumah, saya belum punya rumah Pak, rumah di Pekanbaru gimana, bisa nggak saya berdomisili di John Lynn karena persiapan untuk di hari tua? Bisa, nanti kita akan minta teman di sana perbankan untuk mereview kelayakannya seperti apa. Nah, nanti kita prosesnya dari sini. Syaratnya juga dari proses di kita juga cukup cepat ya Pak Riji, karena memang kerjasama dengan perbankan itu BTN. Nah, itu kita rancang ini memang untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Kita ciptakan manfaat ini untuk kebutuhan peserta tadi. Dalam hal ini kan pekerja. Di KPR ini juga bagi teman-teman karyawan ini juga menyesuaikan dengan angsurannya. Jadi kalau misalnya penghasilannya, kemampuan angsurannya sebulan berapa? Tentu dengan mekanisme perbankan juga ya. Kita validasi, diverifikasi oleh perbankan, dicek apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman yang lain ya, untuk pengajuan kreditnya seperti apa. Nah, nanti setelah itu dinyatakan lolos oleh verifikasi perbankan, peserta sudah tinggal mendapatkan tadi ya, rumah yang diminta yang mana, yang diinginkan. Nah, sehingga dana ini bisa digulirkan langsung kepada peserta. Untuk mendapatkan pelayanan itu Pak, kira-kira persyaratannya secara detail itu mungkin Julinas ada yang belum tahu juga nih, kira-kira biasanya kan itu pengajuan KPR, pengajuan rumah gitu kan pasti harus minta apa-apa gitu, seperti apa Pak itu? Kalau secara administratif tuh memang kita memberikan satu pesertaannya 1 tahun minimal
ya, terus juga kan memang mendapatkan rekomendasi dari perusahaan. Karena kan kita harus pastikan yang bersangkutan adalah pegawai perusahaannya John Lynn gitu kan. Setelah itu kita akan memverifikasi itu dan memberikan rekomendasi kepada perbankan. Di perbankan sendiri memang ada yang namanya di semacam pengecekan ya, kredit yang lain, tempat yang lain, terus statusnya seperti apa. Nah ini yang memang dilakukan verifikasi oleh perbankan. Nah setelah nanti di-approval oleh perbankan, ya udah tinggal nanti rumahnya daerah mana, seperti apa harga price rumahnya. Iya, disurvey dulu ya Pak. Iya, karena kan maksimumnya tadi ya, KPR sendiri atau KPA itu 500 juta. Kalau di Batu Licin saya pikir rumahnya cukup bagus lah ya Bu Ulan ya. Kalau untuk Harga segitu ya. harga 500 Iya. juta. Bagus banget itu udah. Iya. Terus juga kan bisa renovasi juga gitu ya. Renovasi, saya udah punya rumah Pak gitu. Karena saya cuma rumahnya udah lama. Bisa juga di over kredit loh, hand over. Oh gitu bisa ya. Iya, misalnya tadinya dia ngambil pakai kredit umum ya. Iya. Nah, terus misalnya mau hand over dari yang MLT. mereka skemanya MLT. Nah, itu bisa mereka mengajukan. Oh, Nanti oke. dari kita akan mengajukan kepada perbankan dan perbankan akan mereview gitu ya. Setelah itu tentu akan disesuaikan dengan berapa sih kemampuan angsuran. Pak Ricci, yang menarik itu di kita itu bisa sampai 30 tahun, Pak. 30 tahun. Iya. Oh, ininya Sampai kreditnya. kredit angsurannya. Jadi ya pekerja tinggal Kalau di bank kan mikir. cuma paling 10, 13, Ya, 15 gitu. Berita baik untuk para pekerja yang baru masuk Nah, dan masih muda-muda. benar. Iya, Ini itu. berita baik dan memang harus. Ini sayang banget ini. Ini sebenarnya adalah hak kita sebagai peserta BPJS ya Pak ya. betul. Yang belum kita manfaatkan gitu. Ini, begitu mereka nonton ini, wah ternyata bisa ya dari BPJS ya gitu. Betul. Nah terus kemudian kan sekarang kondisinya si peserta ini sudah ada yang mungkin sudah punya KPR kredit dengan bank gitu. Kalau yang belum, dari mana memulainya gitu? Cara sederhana mungkin ke HR dulu ya, supaya HR mudah memonitor ya. Iya. Dari HR itu juga sudah divalidasi ya dari HR-nya betul. Ini adalah karyawan John Lynn seperti itu ya Bu Ulan ya. Juga ini kan salah satu bentuk apresiasi perusahaan juga kepada karyawannya. Artinya memperhatikan loh, kerja di John Lynn itu sampai hari tuamu diperhatikan loh gitu. Gitu sama John Lynn gitu ya. Kenapa sampai John Lynn itu memperhatikan lu udah punya rumah atau belum gitu ya. Nah, nanti dari HR itu bisa langsung ke kita supaya nanti mengajukan nama-nama ini berikut untuk pengajuan MLT. Nah nanti dari situ tentu kita harus cek lagi ya persyaratannya udah setahun belum nih pesertaannya. Terus juga perusahaannya John Lynn udah pastilah ya, tertib administrasi tuh saya appreciate dengan John Lynn, dengan penataan karyawan segini banyak. John Lynn termasuk salah satu perusahaan yang baik ya, yang patuh terhadap ketentuan yang sudah ada. Terus juga tidak ada yang namanya pendaftaran sebagian. Memang banyak ada beberapa perusahaan yang mungkin karyawannya 100 tapi yang dilaporkan 50. Nah, ini yang juga kan kita harus jaga jangan sampai menimbulkan ada dampak lain ya, Pak Ricci ya. Jadi kalau itu John Lynn kita sudah pastikan termasuk salah satu perusahaan yang tertib dan patuh. Terus juga pekerja tersebut memang belum punya rumah. Yang sudah pernah kredit, Bisa. overtaking gitu. Bisa, overtaking aja oke. gitu. Jadi karena tadi kan masa angsurannya 30 tahun. Bayangin kalau seorang karyawan kerja di John Lynn misalnya sampai 30 tahun itu sudah dari muda sampai pensiun kali. Ya, artinya dia sudah siap, udah prepare. Iya, Jadi iya. sudah dirancang itu masa depannya oleh John Lynn sendiri ya, dan kerjasama dengan kita. Itu sudah ada pasti masa tuanya seorang karyawan minimal dia punya rumah. Oke, pun kalau misalnya nih ada yang tidak di sini lagi bisa lanjutin di Iya, bisa di yang seperti lain. halnya pelayanan BPJS pada Iya. umumnya ya. Ya makanya kita coba juga terus yang paling penting memang di syarat di perbankan ya. Dari berapa hasil kita itu evaluasi kita dengan perbankan, banyak teman-teman yang memang terkena ya dulu namanya slik ya. Slik OJK gitu ya. Artinya tersangkut dengan BI kredit di checking-nya. tempat yang lain, BI checking kalau dulu kita kenal kan. Nah, itu juga menjadi salah satu syarat. Ya kadang-kadang jumlahnya juga nggak besar-besar Pak Ricci, misalnya apalagi sekarang udah ada yang online kan, pinjaman online segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang kedetek pekerja itu masih ada pinjaman di tempat yang lain. Sekarang kita tahu Pak, pelayanan seperti ini tuh ada juga di luar gitu ya. Apa sih Pak kelebihannya MLT dibandingkan dengan program-program serupa? Oh, Misalkan dari pembiayaan pasti ada juga tuh program-program seperti ini lebih kurang Iya. gitu.
Kalau kami itu memang dirancang untuk memberikan kesejahteraan pada pekerja ya. Jadi dalam hal penyusunan ini juga ada keterlibatan stakeholder yang lain, misalnya dari Apindo-nya ada ya, terus juga dari serikat pekerja juga terlibat, terus juga dari kementerian terkait juga terlibat. Artinya memang program ini diciptakan oleh pemerintah melalui BPJS Tenagakerjaan adalah untuk memberikan kepastian ya, kemudahan pekerja untuk mendapatkan rumah gitu ya. Nah, terus kemudian ini udah pasti kami itu merancang ini lebih rendah ya, Pak Ricci ya. Karena tadi flat 30 tahun, Pak. Ya. Dan itu memang kalau bicara anuitas segala macam. Kadang-kadang teman-teman di perbankan ataupun di tempat yang lain gitu ya, itu memberikan pinjaman itu kan biasanya bonusnya adalah flat sekian tahun tertentu. Setelah itu anuitas meningkat kan. Kalau di kami itu memang flat. Oh, flat sampai selama 30 tahun. BI repo Wah, luar biasa. 2% ya, 3%. Sekarang itu 2% ya bunga ya, pengembangan bunga ya dari perbankan yang diberikan. Kenapa? Karena ini memang sekali lagi BPJS Tenagakerjaan bekerja sama dengan perbankan karena memang kan kami sebenarnya core bisnisnya kan bukan ini, tapi ini adalah manfaat layanan tambahan kepada peserta atas pengelolaan dana yang kami miliki, bekerja sama dengan perbankan agar tadi. Artinya tadi kalau kita ngomong bunganya, dari awal bunga pertama sampai 30 tahun ke depan, flat. Itu sudah kita ketahui Pak ya? Iya. Wah, ini nih yang tidak dipunyai itu Pak Pasti lainnya. kan iya, pasti kan penghasilan terus naik kan. Makanya saya bilang, iya, mungkin kalau dulu Bu Wulan udah tahu ini, mungkin Bu Wulan nggak mikir lagi Iya, cicilan. betul banget. Gitu ya Bu Wulan ya. Iya, itu perbedaan paling mendasarnya di situ ya. Sekarang kita coba tanya Bu Wulan mengenai bagaimana sih John Lynn menyambut program MLT ini yang memang sudah ada dari awal ya. Kira-kira bagaimana Bu? Pastinya salah satu kolaborasi dalam bentuk ngobrol bareng podcast ini juga untuk bisa informasi ini tersampaikan kepada karyawan, karena sebenarnya aplikasinya sudah ada. Artinya sekarang kita sudah dengan handphone kita bisa tahu hal yang mudah tentang BPJS Tenagakerja. Kalau tadi saya juga sempat ngobrol sama Pak Ervan, kalau dulu biasanya saya kalau buka JMO itu untuk ngintip JHT Pak biasanya. Pasti semuanya seperti itu. Tapi kalau sekarang ini sudah beragam, ada sertakan, ada MLT, itu yang perumahan pekerja. Sebenarnya bisa diikuti ya Pak dari situ, tetapi di sini juga John Lynn hadir dalam hal ini Departemen HRD di masing-masing unit usaha. Nanti John Linners mungkin karyawan John Lynn gitu ya bisa menghubungi HRD-nya, karena memang kita bisa mengakomodir termasuk juga persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Ervan sendiri. Slip gaji kita bisa siapkan. Kemudian selama kondisi karyawan itu baik, kami sangat mendukung dan senang sekali dengan program ini. Siapa sih yang nggak mau punya rumah gitu ya, mungkin itu Pak Ricci. Jelas, itu sarannya juga mudah gitu. Iya. Dan juga Pak Ricci, ini bukan rumah tapak aja ya, apartemen sekarang sudah. Apartemen juga bisa Pak ya? Kita bisa memberikan. Wah, berarti kalau kita mau pengen punya apartemen Jakarta bisa kali Bu ya? Iya tentu kan, sekarang juga apalagi tadi bicara Jakarta, tanah juga cukup mahal, apartemen mungkin menjadi salah satu kemudahan juga ya. Itu mengenai plafonnya gimana Pak? Iya sama, jadi plafonnya itu 500 juta Pak. Plafon 500 juta untuk semua peserta atau bagaimana? Semua peserta. Semua peserta plafonnya 500 juta. Tinggal menyesuaikan dengan angsurannya tentu kan. Kalau peserta itu mau dapat maksimal, ya berarti dia bisa mengajukan pertama kepemilikan rumahnya atau apartemennya itu 500 juta, uang muka perumahannya 150 juta. Biasanya kan gini, pengen punya rumah tapi nggak punya uang muka. Nah, ya kan? Satu paket. Jadi bisa satu paket. Iya, uang mukanya juga bisa di situ. Ya, bisa berarti langsung sampai dengan 650 juta. Iya, dan itu tinggal diajukan aja gitu kan. 650 juta loh maksimal. Ya, uang mukanya di situ. Tentu kita lihat lagi ya nanti dari verifikasi perbankan, kesanggupan angsurannya berapa sih sebulan gitu kan. Tentu kita tanyakan lagi kepada pesertanya. Iya. Bagaimana kalau dari Bu Wulan memfasilitasi program MLT ini Bu? Kalau secara internal HRD kita punya forum internal
HRD seluruh unit usaha John Lynn, tidak hanya di Kalimantan Selatan. Tadi juga Bapak sampaikan bisa di seluruh Indonesia. Nah, dengan komunikasi di internal HR John Lynn ini juga itu akan menjadi pionir-pionir di unit masing-masing untuk mensosialisasikan kembali kepada manajemen dan karyawan masing-masing supaya lebih aware lagi, oh ternyata ada program yang lain, manfaat tambahan lainnya gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu intens kita lakukan itu bisa tersosialisasi sampai dengan level pekerjanya gitu, mungkin seperti itu. Misalnya istri saya juga di John Lynn gitu. Suami istri gitu. kerja dua-dua apakah Pak. suami istri bisa mendapatkan rumah ya? ya kan kedua-duanya adalah peserta kan itu. Ya betul. Memang kalau secara haknya kalau bicara sebagai peserta memang masing-masing ya Pak Ricci ya. Tapi memang dalam hal kepemilikan ini biasanya kan persyaratan bank itu ada 2 ya Pak. Jadi ada yang istri apa, penghasilannya seperti apa. Nah kalau memang kepemilikan ini memang kita biasanya salah satu ya Pak. Nah jadi misalnya kebetulan suami istri kerja di John Lynn gitu ya. Nah kebetulan belum punya rumah nih. Nah kita kan syaratnya tadi belum punya rumah. Kalau Bapak Pak Ricci misalnya sudah ngambil rumah, tentu kan statusnya sudah punya rumah. Pas istri ngajukan juga pemilikan rumahnya sudah ada, walaupun namanya nama Pak Ricci kan. Nah tapi secara ininya memang haknya kalau tadi bicara gendernya itu semua sama. Bahkan mohon maaf pekerja difabel juga. Kalau memang mereka terdaftar sebagai peserta, mereka juga berhak atas manfaat ini. Ya, jadi memang manfaat ini diberikan kepada seluruh peserta BPJS Tenagakerjaan. Ya, selama dia menjadi peserta memenuhi syarat, itu juga mereka mendapatkan manfaat ini. Pak Ricci, ini pertanyaan titipan nih sebenarnya. Boleh ya Pak Ricci? Ini suami istri bekerja di satu grup yang sama. Tadi kan informasinya hanya boleh salah satu saja gitu ya Pak ya. Kalau kita di internal John Lynn sendiri, salah satu itu kan tadi kan Bapak ada bicara kemampuan bayar dan melihat plafon dan lain sebagainya. Itu apakah dilihatnya yang tertinggi kemungkinan bisa terpanjang atau ada pertimbangan seperti apa atau harus si laki-lakinya atau seperti apa Pak mungkin itu? Jadi salah satu atau bagaimana atau bisa dikumulasi. Jadi dua. Nah ini memang menarik nih. Pertanyaan banyak orang nih pastinya. Ya. Saya juga punya gaji, istri juga punya gaji, misalnya gitu. Yang mana nih? Apakah bisa combine? Yang lebih tinggi atau? Misalnya di sini 1.000, di sini 1.000, berarti 2.000. Itu cicilannya bisa lebih bisa ya. Gitu. Nah mungkin kalau misalnya untuk itu ya Pak Ricci ya Bu Ulan, memang pasti yang akan menarik yang lebih tinggi ya Bu ya. Karena kan kita bisa manfaatkan yang tadi ya 650 juta termasuk dengan uang mukanya. Nah pada saat pengajuan itu kan tentu ada akad ya Pak ya. Biasanya kalau akad di perbankan itu kan tanda tangan kedua belah pihak ya, suami dan istri ya, pada saat pengikatan KPR-nya. Nah memang kita dorong kalau memang kemampuannya adalah seperti itu, nanti perbankan yang akan memberikan. Jadi jangan terpisah juga mengartikannya. Misalnya gini nih, tadi 1.000 jadi 2.000. Terus pengertian tadi, wah berarti yang kalau menurut penjelasan tadi cuma 1.000 doang nih, berarti angsurannya dari 1.000. Sebenarnya kan bisa angsurannya dihitung dari kemampuan yang 2.000 kan, karena cara perhitungannya. Kalau dimungkinkan begitu ya Pak, kolaborasi gitu. Kolaborasi berarti. Iya benar kan, karena nanti perbankan akan melihat. Jadi memang sama, sebenarnya prosesnya persis sama dengan perbankan. Tapi secara administrasinya mungkin dipilih satu aja gitu. Benar, satu. Karena kan kepemilikan ini kan gini ya Pak Ricci ya, ini kan peserta BPJS Kerjaan nih. Sama nih dengan kita, kalau kecuali jaminan hari tua ya, program jaminan hari tua, atau juga program kita itu kan memang melekat kepada individu peserta. Masing-masing. Iya, ini kan manfaat layanan tambahan, agar kan nggak mungkin kan, atau sudah prediksi jauh nih, pengen punya rumah satu-satu. Masing-masing. Nah kita kan berharapnya tadi ya, kalau daripada 1.000 dapat rumahnya yang ini, tapi kalau 2.000 ya kan kemampuan angsurannya lebih besar, tentu nominal yang bisa dimanfaatkan bisa maksimal gitu ya. Artinya kolaborasinya nanti bisa angsurannya ya? Iya, antara bisa. suami istri kan dari perbankan nanti kan akan melihat berapa sih kemampuan pekerja ini untuk membayar angsuran misalnya. Ini menarik banget Pak Irfan. Kita coba minta tanggapan dari Bu Ulan. Bagaimana Bu Ulan sebagai VP di John Lynn Group untuk memotivasi karyawan menggunakan pelayanan ini? Ya mungkin di sini ini Pak Ricci, John Lynner semuanya juga karyawan John Lynn. HRD memang bisa mensosialisasikan. HRD memang
ada standby bersama dengan BPJS Tenaga Kerja. Tetapi kembali lagi bahwa motivasi paling tinggi itu ada di dalam diri karyawan masing-masing. Siapa yang tidak mau punya rumah? Semua orang pasti punya impian punya rumah. Alhamdulillah BPJS Tenaga Kerja merupakan salah satu cara bagaimana karyawan memiliki rumah. Gunakan JMO, gunakan BPJS Tenaga Kerja, gunakan fasilitas yang ada di perusahaan untuk bisa mendapatkan fasilitas tambahan berupa MLT dari BPJS Tenaga Kerja, dan pastinya dengan syarat yang mudah dan bunganya kompetitif ya Pak ya. Gitu Pak Rici. Mantap nih jawabannya Bulan nih, mantap nih. Motivator sama beliau. Sejauh ini sudah ada belum Bu karyawan yang sudah mendapatkan manfaat dari MLT ini? Kalau untuk yang MLT ini dari Jonin Baratama ada, dari 2 Samudra Perkasa ada, dan pastinya harapan kami akan lebih lagi dengan unit-unit Jonin yang lainnya, dengan salah satu setelah podcast ini mudah-mudahan banyak yang bertanya dan banyak yang datang, banyak yang punya rumah berkah selalu. Salah satunya itu para penonton ini Bu. John Linars itu nanti akan langsung bertanya ke HR-nya masing-masing ya. Nah sekarang kita sudah kedatangan Mas Raymond. Iya. Beliau adalah salah satu karyawan di PT Jonin Baratama yang telah menggunakan manfaat dari MLT. Apa kabar Mas Raymond? Baik Pak. Baik. Mas Raymond sekarang di Jonin Baratama bagian apa? Bagian operator doser. Operator doser. Ya, Sudah berapa tahun doser. di? Hampir 3 tahun, 4 tahunan. 4 tahunan. Menjalani 4 tahun. Artinya jadi peserta juga sudah 4 tahun ya. Jadi peserta 4 tahun. Mas Raymond kemarin mendapatkan manfaat dari MLT ya? Iya, dari MLT. MLT, terus kemudian itu boleh cerita nggak Mas Raymond? Gimana sih awalnya? Seperti apa sih? Awalnya itu dari HRD, kalau mau punya rumah sendiri, diajukan dengan itu. Saya aku pikir-pikir dengan bunganya rendah, sama urusannya lancar aja, ya ambil yang itu aja. Kayak enak aja itu, urusannya gampang, sama kita urus ke bank itu kayak nggak diribetkan. Oke. Ya, nggak ada kayak ribet kayak yang lain itu. Iya. Berapa lama prosesnya kemarin? Kemarin sekitar 2 bulan aja. 2 bulan? Iya, kurang lebih 2 bulan sudah keluar KPR-nya langsung. Oh. Langsung ditempati rumahnya. Oh, langsung ditempati sih 2 bulan doang tuh ya? Iya, 2 bulan langsung doang. dapat ya? Ya, langsung dapat. Alhamdulillah. Sebelumnya Mas Raymond tinggalnya di? Sebelumnya sama orang tua, istri sama anak sama orang tua. Jadi namanya kita anak sendiri sudah punya anak istri, jadi malu lah sama ikut sama orang tua. Lebih baik kita ajukan KPR, ngapain enggak gitu. Iya, apalagi dapat informasi ada program seperti ini dari HR kemarin ya. HR. Gimana rasanya punya rumah baru, Mas Raymond? Kayak kagum aja sama tanggung kok bisa punya rumah sendiri gitu. Merinding saya dengannya. Dari dulu dari kecil cita-cita punya rumah sendiri. Puji Tuhan memang ada jalan dari AR kayak gini, prosesnya mudah sama bunganya rendah, ya udah. Kenapa kita nggak mencoba? Ada ini nggak semacam kendala nggak waktu di nggak ada prosesnya? sih. Sama sekali nggak ada. Nggak ada ya? sama sekali. Berarti memang dimudahkan, administrasinya juga dilancarkan gitu ya. Durasinya juga nggak terlalu lama ya. Iya. Kalau dari sisi HRD-nya apa aja yang dibutuhkan kemarin? Kemarin paling dari sisi HRD-nya minta surat pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja sama slip gaji, sama tanda tangan itu sudah. Semua dilancar sama HRD semua aman. Oke, tinggal ambil data-data terus bawa ke bank. Langsung keluar hari itu juga ke bank. Hari itu juga langsung ke bank terus cekin segala macam gitu ya. Semua. Oke, dijelasin juga sama si banknya tentang MLT. Ya dijelasin semua sih. Nah, dari BPJS ada begini gitu ya? Iya, ada semua sudah itu. Semua sudah dijelaskan dengan detail. Padahal sebagai karyawan kan Mas Raymond punya pilihan ya? Iya. Nah, apa yang membuat Mas Raymond akhirnya aku ikut yang BPJS saja deh gitu? Lebih enak aja, lebih lancar, sama bunganya itu nggak ngebebankan dengan yang pemilik ngambil rumah itu. Daripada kita mikir ngontrak, ngapain? Jadi kalau bisa ngambil itu ya ambil itu aja. Kalau masih bisa mampu aja kerja. Iya, berarti sekarang sudah mandiri, punya rumah sendiri dengan cara sendiri ya? Iya.
Ya intinya tuh jangan takut aja sih kalau mau ngomong sama HRD sama ibu, tinggal ngomong aja. Ngapain kita harus malu gitu nah? Karena HRD bukan cuma soal gaji ya. Iya. Sama ibu dengan galak bilang yang enggak. Enggak ada. Yang penting kita ngomong, nggak. Jadi bisa rumah sendiri nggak? Kita harus mikir numpang gini, numpang sana sama ngontrak gini ngapain? Jadi kalau ada jalan untuk menuju ke HRD ya udah, kita jalannya aja. Mau punya rumah tanya HRD Ya, aja. tanya Ada nggak aja. sih? Gimana sih gitu ya? Iya. Mungkin kalau dari teman-teman Joliners yang pengen punya rumah gitu, datangin HRD masing-masing gitu di unitnya gitu Bu ya. Terus nanti diberikan informasi, wah ini ada program BPJS Ketenagakerjaan pakai MLT gitu ya. Gimana Pak menanggapi hal ini Pak? Ini kan salah satu penerima manfaat nih. Ya gitu. betul. Ya makasih banyak loh Pak Raymond ya sudah memberikan kesempatan bagi kami BPJS Kesehatan, terutama nih Bu Bulan juga. Terima kasih Bu Bulan tadi pernyataannya Pak Raymond, ternyata ya teman-teman di John Lynn ini sebenarnya sudah dimudahkan oleh Bu Bulan sebagai HR-nya di sini. Nah ini kan terbukti Pak Raymond juga bisa langsung tadi kan kenyamanan mendapatkan langsung dari perbankan, prosesnya juga nggak terlalu sulit ya, terus juga memilih karena memang dengan kemudahan dan mungkin nilai angsurannya juga lebih terjangkau dengan skema BPJS Kerjaan. Nah harapan saya memang apa yang disampaikan Pak Raymond ini bisa diikuti juga oleh John Linners dan seluruh karyawan ya Bu Bulan ya. Karena memang kan kami tentu mensupport agar karyawan di John Lynn ini lebih produktif, lebih tenang, hari tuanya terjamin gitu ya. Sebagaimana konsep dari HR sendiri, tentu dari John Lynn pengen semua karyawannya itu sejahtera. Nah tentu kalau ada fasilitas begini ya apalagi dimanfaatkan dong gitu kan. Nah itu yang mungkin harapan saya dengan Pak Raymond juga, mungkin akan ada Pak Raymond yang lain ya tadi kan. Amin. Kan kalimatnya tadi ya, ngapain ngerepotin orang tua gitu kan. Terus juga gimana punya rumah sendiri lebih enak, privasinya lebih nyaman, Semua orang pengen punya rumah gitu ya, pasti iya kan bisa bebas aja mau pasang dekorasi seperti apa, mau ngelola seperti apa, lebih ini ya Pak Raymond ya, lebih santai ya. Santai aja. Iya, lebih, Luas, gitu. iya, mungkin itu sih Pak Ricci ya. Jadi saya berharap dengan kolaborasi John Lynn dengan BPJS Kerjaan juga makin baik, dan tadi banyak lagi karyawan John Lynn yang bisa memanfaatkan MLT. Iya, dari sisi ARD Bu, ada tips nggak Bu untuk karyawan-karyawan di John Lynn Group untuk memanfaatkan si MLT ini seperti apa Bu tipsnya? Apakah cukup datang ke ARD aja kalau memang bingung gitu misalnya bagaimana gitu? Iya, sebenarnya mungkin ini sedikit sharing aja ya. 1000 langkah kita ke depan itu ditentukan dengan 1 langkah kita ke depan di awal. 1 langkah ke depan kita, ambil handphone, download JMO, baca JMO, cari tentang perumahan pekerja, dan selanjutnya datang kepada HRD dan kami akan siap membantu untuk menghubungkan dengan tenaga kerja BPJS Tenaga Kerja. Luar biasa. Tepuk tangan dong Joliners. Ini rumah juga tepuk tangan tuh. Yang lagi di kantor nonton ini tepuk tangan juga ya. Mas Raymond, kasih tips untuk teman-temannya. Lengkapi surat-suratnya aja sih, sama jangan malu lah. Buat apa harus malu? Kalau ingin maju ke depan ya buat apa harus malu? Harus berani diri aja. Wah, Kalau luar punya biasa. rumah sendiri. Luar biasa. Ini tipikal karyawan John Lynn Group begini nih motivasinya. Udah jadi nih. Mentalnya udah jadi. Iya, harus Iya. baik ya. Makanya John Lynn Group juga dapat penghargaan ya Pak kemarin. Iya, iya, iya. Ya Paritrana Award ya tahun ya tingkat provinsi Kalimantan Selatan kemarin John Lynn juga. Wah. Jadi sekarang John Lynn harus berjuang lagi ke tingkat nasional tahun ini gitu ya. Beneran ya, Mau naik siap ke ya. tingkat nasional Pak ya? Iya, harus ditandingin dong. Kalau Kalimantan Selatan aja sepertinya Pasti ya menang. sudah selesai sama John Lynn Selesai. gitu kan. Nah sekarang pertarungannya John Lynn berani ke kancah nasional gitu ya. Ada kesan nggak Pak untuk perusahaan-perusahaan lain selain dari John Lynn Group? Ya, teman-teman John Linners, terus juga karyawan John Lynn yang tentu menyaksikan program ini, kami dari BPJS Kerjaan tentu akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi para peserta. Ya, salah satunya tadi pergunakan aplikasi JMO, ya, kemudian juga manfaatkan program manfaat layanan tambahan bagi teman-teman yang pengen punya rumah, ya, terus juga kemudian kalau memang belum paham tentang program, silakan diundang. Kami BPJS Kerjaan selalu hadir bagi peserta dalam hal memberikan kemanfaatan yang optimal ya kepada peserta.
baik itu kalau belum ada tadi sempat Pas Raymond singgung, gak usah malu. Wah, sekarang teman-teman itu peserta kami. Harus tahu dong haknya. Nah, kalau saya dari BPJS Kerjaan, teman-teman John Liners, karyawan, peserta BPJS Kerjaan, pahami betul manfaat program BPJS Kerjaan. Terus juga nikmati apa yang menjadi bagian dari hak sebagai peserta BPJS Kerjaan. Karena memang banyak sekali yang harus diketahui. Dan juga yang tadi, Jamsostek Mobile itu aplikasi resmi kami untuk memberikan kemudahan layanan kepada peserta BPJS Kerjaan. Jadi kalau ingat rumah, ingat BPJS Ketenagakerjaan, BP Jamsostek. Jadi kalau untuk MLT ini, ingat rumah, ingat BP Jamsostek. Nah, ya. Itu jadi, harus ada itu tagline itu gitu. Harus nempel. Jadi kalau teman-teman pengen punya rumah nih, ya udah BPJS Kerjaan solusinya gitu. Ya. Kalau dulu kan ingat rumah, ingat gaji berapa gitu. Sekarang ingat rumah, gaji mau berapa aja, ingat BPJS Sostek. Iya. Ingat rumah, ingat BPJS Sostek. Itu aja ditanamin ya. Sampai terngiang-ngiang mau tidur itu juga. Iya. Kalau dulu kan susah ya Bu ya. Iya. Ingat rumah, waduh cicilan sekian. Iya. Sekarang beres dengan cukup download JMO, aplikasi JMO. Langsung di situ sudah ada ketentuannya. Ingat rumah, ingat BPJS Sostek. Waduh, keren Pak. Baik, Joliners, itu tadi kita udah ngobrol tentang apa sih itu MLT dan beberapa manfaat dari JMO, aplikasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Semua pelayanan ada di aplikasi itu. Kita tadi sudah banyak mendapat informasi dari Pak Ervan, Kakanwil, Kalimantan, BPJS Ketenagakerjaan, dan bersama Ibu Ulan juga tadi dari VP Joling Group, dan Pak Raymond sebagai penerima manfaat dan sudah merasakannya langsung. Sekarang tinggal Joliners. Apakah ingin menggunakan manfaat yang sudah menjadi hak kita atau bagaimana? Pertanyaannya kembali kepada Joliners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Aduh. Terima kasih. Nanti bulan ya. Nanti selamat.